Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi selalu saya ingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Laksanakan 5M. Semoga anak-anak selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Musli dalam pembelajaran untuk kelas 6. Kali ini kita memasuki untuk pembelajaran tema 7, subtema 1 untuk pembelajaran 2. Sebelum pelajaran kita mulai, baik, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran kali ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran yang kedua ini kita mengingat kembali tentang tangga nada dan interval nada. Dulu kita sudah mempelajari tentang tangga nada dan interval nada ini. Jadi tangga nada itu nada-nada yang disusun berdasarkan nada tinggi dan rendahnya secara berurutan. Kemudian jarak antar nada dengan nada yang lainnya itu dinamakan interval nada. Seperti contoh ini. Nada dasar yang normal itu yang masih normal itu sama dengan C sama dengan Do. Jadi dari C ini nilainya dibacanya Do, C sama dengan Do. Jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Seperti tadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jadi interval nadanya dari C ke D atau dari Do ke Re, ini interval nadanya adalah 1. Kemudian dari Do ke E atau dari Re ke Mi, ini intervalnya 1. Kemudian dari E ke F atau Mi ke Fa, ini intervalnya setengah. Kemudian dari F ke G atau Fa ke Sol, ini intervalnya 1. Kemudian dari G ke A atau Sol ke La itu 1. Kemudian dari A ke B atau La ke Si itu 1. Dan dari B ke C atau Si ke Do tinggi ini setengah. Ini interval nada menggunakan nada mayor. Ya, interval nada mayor seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini untuk tangga nada mayor. Jadi intervalnya seperti ini, bisa diingat kembali untuk interval nadanya dan tangga nada mayornya. Kemudian anak-anak, kali ini kita akan mempelajari interval nada ini yang berkaitan dengan tanda nada. Nanti itu ada tanda yang menggunakan tanda kromatik, ya, tanda kromatik. Nah, tanda kromatik itulah tanda yang digunakan untuk menaikkan, ya, untuk menaikkan atau menurunkan atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Nah, tanda kromatik ini ada 2. Satu, tanda crash. Artinya ini lambangnya seperti ini, seperti pagar, ya. Tanda crash adalah tanda kromatis yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada. Kemudian tanda mol, lambangnya seperti ini, seperti huruf B, adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan nada setengah nada. Jadi perhatikan nanti pada lagu Ibu Kita Kartini. Nah, ini perhatikan pada lagu Ibu Kita Kartini ini nada dasarnya D sama dengan Do, ya, D sama dengan Do. Ini ada tanda crashnya karena dinaikkan setengah, ya.
Kemudian di sini ada biramanya 4/4 ya, biramanya 4/4. Jadi pada hitungan keempat itu mulai menyanyikan. Kemudian ada tanda tempo. Nah, sekali lagi tanda tempo itu cepat lambatnya sebuah lagu. Ini tanda temponya adalah andante. Andante itu artinya sedang. Kemudian lagu Ibu Kita Kartini ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, seperti ini. Kita ulang kembali bahwa lagu Ibu Kita Kartini memiliki nada dasarnya D sama dengan Do. Kemudian lagu ini termasuk lagu dengan tanda diatonis mayor. Lagu ini memiliki tanda 2 kres ya, 2 kres. Artinya ada 2 nada, yaitu F dan C yang dinaikkan setengah nada menjadi pitch dan dis pada lagu tersebut. Tentunya anak-anak sudah bisa menyanyikannya ya untuk lagu Ibu Kita Kartini. Misalnya lagunya kita nyanyikan Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar tahunnya untuk merdeka. Wahai Ibu Kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Jadi silakan anak-anak untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartininya nanti di rumah ya, karena ini salah satu lagu wajib yang kita harus juga bisa mengetahuinya, karena lagu ini berisi tentang perjuangan Ibu Kita Kartini untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi pada waktu itu perjuangan Ibu Kita Kartini ingin bahwa wanita-wanita Indonesia juga berperan penting dalam perjuangan. Jadi punya emansipasi, punya partisipasi dalam rangka untuk perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, baik anak-anak, setelah mengetahui tadi tentang lagu Ibu Kita Kartini, tentunya anak-anak bisa menjawab pertanyaan dalam LKS-mu. Siapa pencipta lagu Ibu Kita Kartini? Apa isi lagu Ibu Kita Kartini? Kemudian bagaimana perasaanmu saat menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini? Kemudian apa arti tanda tempo andante? Kemudian yang kelima, apa nada dasar pada lagu Ibu Kita Kartini tersebut? Nanti silakan disimak kembali. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana tentang mengidentifikasi sebuah pidato atau tata urutan pidato ya, atau tata urutan pidato yang mau kita dengarkan, yang mau kita dengarkan atau yang mau kita simak. Itu urutannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada salam pembukaan ya, salam pembukaan. Yang kedua ada kalimat pembuka. Yang ketiga isi.
Yang keempat kali penutup, kemudian yang kelima adalah salam penutup. Nah, salam pembukaan ini biasanya bisa diawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa juga dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kondisinya waktu berpidato. Kemudian kalimat pembukanya ini berisi kalimat sapaan kepada audiensi, kepada pendengarnya. Bisa yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Kepala Desa, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu diikuti dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan untuk mengucapkan rasa syukur. Kemudian yang ketiga, isi atau bagian yang mau disampaikan yang menjadi inti dari sebuah pidato. Kemudian kalimat penutup. Ya, kalimat penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan, tentang harapan, ya, harapan-harapan dalam pidato tersebut. Nah, harapan ini biasanya diawali dengan kata semoga, marilah, ya, artinya sebuah harapan atau kalimat ajakan. Kemudian juga ada kalimat permintaan maaf kepada audiensi. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, ya, bagian akhir dari teks pidato untuk menutup pidato tersebut biasanya ya dengan kata sekian pidato dari saya, ya, seperti itu, dan ucapan terima kasih. Jadi nanti bisa dilihat dalam buku anak-anak untuk teks pidatonya, sehingga nanti anak-anak mengetahui bagian-bagian dari teks pidato atau unsur-unsur pokok dalam pidato. Misalnya seperti ada satu contoh bukumu halaman 15, ya. Saya bacakan untuk pidato singkatnya. Selamat siang hadirin semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini adalah sebuah tadi, ya, salam pembuka. Jadi bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi. Kemudian kalimat sapaan, ya, kalimat sapaan. Tadi yang di sini tadi yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kemudian diikuti dengan ucapan syukur, ya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ajakan untuk mengucapkan syukur. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan isi, ya, menyampaikan isi dari sebuah pidato. Nah, ini selanjutnya dalam bukumu itu isinya adalah sikap tentang toleransi, ya, pentingnya bertoleransi, ya, karena negara kita ini negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, ya, maka dalam keragaman itu kita harus mengutamakan toleransi. Jadi isinya, oleh karena itu untuk mencegah perpecahan dan menjalin persatuan dan kesatuan, maka kita mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleransi. Nah, itu bagian pokok atau bagian isinya. Kemudian nanti silahkan diperhatikan di situ untuk bagian kalimat penutupnya, ya, bagian kalimat penutup itu berisi harapan. Tadi contohnya bisa dilihat dalam bukumu halaman 15, ya. Jadi mari kita tegakkan toleransi dalam diri kita. Nah, ada kata-kata jadi, mari kita tegakkan toleransi dalam diri kita. Karena itu berisi sebuah harapan. Karena toleransi merupakan kunci persatuan nasional agar generasi muda dapat bersama-sama membangun negara Indonesia. Itu sebuah
kalimat penutup yang berisi sebuah harapan. Kemudian salam penutupnya adalah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Itu bagian dari salam penutup. Jadi nanti silahkan bisa diperhatikan contoh teks pidato dalam buku anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana kita menyikapi masa pubertas ya, masa pubertas. Jadi anak-anak yang telah memasuki masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang kita ketahui bahwa masa pubertas anak perempuan itu lebih awal ya, lebih awal atau lebih cepat dibandingkan masa pubertas anak laki-laki ya. Kalau ada anak perempuan itu biasanya mulai umur 9 tahunan itu sudah ada yang mengalami masa pubertas. Kalau pada anak laki-laki itu kurang lebihnya mulai usia sekitar 11 tahun ke atas, itu untuk anak laki-laki. Nah, di sini peran pentingnya orang tua pada masa pubertas yang dialami anak-anak semuanya. Jadi peran orang tua diperlukan untuk menyikapi masa pubertas bagi putra-putrinya, memberikan pendidikan ya, pendidikan bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang ada yang terjadi pada diri putra-putri dari orang tua tersebut, sehingga apa? Anak-anak tersebut akan mengetahui bagaimana menyikapi perubahan yang terjadi pada dirinya ketika memasuki masa pubertas, bagaimana menjaga kebersihan tubuhnya, bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya, kemudian bagaimana bersikap dalam masa pubertas, yang kita ketahui bahwa masa pubertas bagi remaja itu masa yang emosinya meningkat, emosinya yang tidak stabil. Makanya peran orang tua ini sangat penting sekali, sehingga anak-anak yang memasuki masa pubertas itu tetap terarah melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif bagi semuanya. Jadi silahkan bisa berkoordinasi, bisa bertanya kepada orang tua ketika anak-anak semuanya telah memasuki masa pubertas. Jadi orang tua adalah orang pertama dalam keluarga kita yang bisa kita ajak ya untuk menyikapi atau untuk berdiskusi tentang masa pubertas yang kita alami, terutama pada anak-anak. Itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan dengan anak-anak mengetahui tentang masa pubertas yang terjadi pada dirinya masing-masing, karena itu adalah perubahan yang wajar yang setiap orang akan mengalami. Tapi yang terpenting adalah ketika memasuki masa pubertas, maka kita harus selalu punya sikap bijaksana. Artinya gunakan masa remaja ini untuk hal-hal yang positif. Kemudian gunakan masa remaja ini untuk belajar sesuatu yang positif. Belajar tidak harus di sekolah, belajar bisa dalam lingkungan kita semuanya, yang penting hal-hal yang positif. Kembangkanlah bakat dan minat anak-anak semuanya ke arah hal-hal yang positif. Kemudian tidak lupa bentengi diri anak-anak semuanya dengan agama yang kalian anut masing-masing. Karena apa? Dengan membentengi dengan agama, insya Allah anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas, artinya pergaulan yang tidak diinginkan, pergaulan yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma di masyarakat. Demikian pembelajaran untuk tema 7, pembelajaran 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.